untuk pelayanan publik yang baik itu dibutuhkan integritas, transparansi, anggaran harus seoptimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Bicaranya yang lugas dan apa adanya, serta sudah 3 periode terpilih menjadi anggota DPR RI. Itulah clue dari perempuan parlemen kita kali ini. Penasaran pemirsa? Inilah dia perempuan parlemen selengkapnya. Andi Yuliani Paris adalah wakil rakyat dari fraksi Partai Amanat Nasional yang mewakili daerah pemilihan Sulawesi Selatan II. Saat ini, ia bertugas di Komisi 7 yang membidangi energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup. Sudah 3 periode dari tahun 2004 hingga sekarang, ia terpilih untuk duduk di kursi Parlemen Senayan, Jakarta. Hal tersebut menandakan bahwa Andi Yuliani Paris sangat dicintai oleh masyarakatnya. Ya. Rini, Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita janjian ya hari ini ya. Jadi menyita waktunya Ibu sedikit nih ya di tengah kesibukan. Cuman sebentar kan. Ya. Ibu lagi ngapain nih? Ini lagi lihat foto kenang-kenangan waktu saya ikut Lemhanas PPSA 20. Ini tahun 2015. Sekelas dengan Bapak Panglima TNI Pak Hadi Cahyanto, kemudian dengan Kepala BNN sekarang Pak Petrus Bolose. Jadi kenangan yang manis juga tuh ikut Lemhanas ya, banyak sharing pengalaman. Betul. Nih saya agak terfokus dengan yang ini nih Ibu nih, waktu Ibu lagi pakai pakaian ini ya Ibu ya. Iya, ini di Magelang ini. Jadi kita sudah hampir selesai penutupan selama 7 bulan kita ikut Lemhanas, dan ini terakhir penyerahan cincin kenang-kenangan alumni Lemhanas PPSA 20. Seru sekali ya Ibu, kenang-kenangannya banyak sekali ya Ibu ya. Oke Mbak, duduk, silahkan duduk. Biasa aja. Ini Ibu yang desain sendiri nih, sesuai selera ya Ibu ya? Iya, aku ini kan banyak buku-bukunya, jadi yang ini lemari buat buku-buku, yang sana untuk itu. Kalau keluar negeri ya hobi saya hanya piring aja. Piring ya Ibu ya. Nah kalau yang ini nih Ibu nih, dari tadi saya penasaran nih, kalau yang ini nih apa nih ceritanya nih? Ya ini salah satu souvenir yang diberikan oleh teman Lemhanas saya juga dari Angkatan Udara. Jadi ya ini adalah salah satu kebanggaan kita bahwa kita punya pesawat tempur juga ya. Nah, dan ini saya simpan, dan tentu ini adalah menjadi penjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, Ibu, nih sekarang nih aku mau bertanya tentang bagaimana Ibu bisa sampai nih ke Senayan, Ibu. Ya pernah aku mencalek 2004 pertama kali PAN berdiri, tapi waktu itu sih nggak serius lah ya. Karena saya ada keinginan untuk sekolah, ambil S3 ke Australia, lanjutkan cita-cita saya lah untuk ahli di bidang tertentu. Dan ada tawaran juga beasiswa waktu itu dari AusAid dari Australia, dan saya sudah korespondens dengan 2 universitas di Australia, di Australian National University dengan RMIT. Tapi waktu itu almarhum Pak Aim Fatwa mengatakan kepada saya, kok sekolah ke luar negeri terus, karena S2 saya sekolah di Jerman ya. Kapan mengabdi kepada bangsa, Kepada negara ya Bu ya. Akhirnya saya melepas beasiswa itu dan saya ngambil S3 di dalam negeri saja. Dan saya akhirnya serius untuk menjadi caleg di pemilu 2004, dan alhamdulillah terpilih. Waktu itu saya di Komisi 2 dan saya aktif membuat undang-undang penyelenggara pemilu. Nanti
Nanti yang menariknya di Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, dan saya ceritakan sisi hal yang paling berkesan dalam salah satu perjalanan hidup saya ini. Nah kan Ibu sudah 3 periode nih Ibu ya. Sepertinya memang jiwa politik itu sudah mendarah daging ya Ibu ya. Sampai dengan hari ini dari tahun 2004 ya Ibu ya. Apa yang Ibu fokuskan ya di komisi Ibu? Kalau 2004-2009 saya di Komisi 2, itu fokus ya pada Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilpres ya, kemudian juga program-program, dulu ada namanya program pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan. Itu juga melanjutkan pengalaman saya sebelumnya juga aktivis LSM yang banyak terjun, tidur, bekerja bersama masyarakat. Jadi dengan program PNPM Mandiri Pedesaan itu saya bisa melihat langsung kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam program PNPM Mandiri Pedesaan. Itu fokus saya waktu di 2004-2009. Selain itu ada juga program PRONA ya untuk sertifikasi tanah masyarakat yang ada di Komisi 2 saat itu. Nah dengan kesibukannya sebagai anggota DPR pastinya kan tersita Ibu dengan kesibukan di rumah. Bagaimana Ibu bisa mensiasati nih kesibukan dengan keluarga, di rumah, dengan anggota DPR, dengan kesibukan lainnya? Sebenarnya baik anggota DPR laki-laki maupun perempuan sama-sama punya tanggung jawab lah dengan keluarga ya, dengan anak. Ya tetapi yang paling penting adalah bagaimana membuat anak-anak itu lebih mandiri. Ya bahwa dia harus sadar bahwa ibunya itu adalah punya tanggung jawab ke publik juga. Jadi pertama paling kurang kesadarannya bahwa kita harapkan dia juga mandiri ya, mandiri dalam belajar dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kita tahu sekarang teknologi ini sangat berbahaya kalau tidak disikapi dengan baik oleh anak-anak kita. Dan kemudian saya menyiapkan dengan baik ya, misalnya untuk gizi anak-anak. Jadi kalau sudah keluar rapat ke DPR atau ke Dapil, kembali lagi keluarga nomor 1 ya Ibu ya. Ya sudah tahu tanggung jawabnya. Baik pemirsa TV Parlemen, kita akan kembali lebih mengupas tuntas lagi dengan Ibu AYP. Jangan kemana-mana. Perempuan kelahiran Jakarta 6 Juli 1961 ini pernah mengenyam pendidikan di Institut Pertanian Bogor, Dortmund University Jerman, serta menempuh pendidikan S3 di Universitas Hasanuddin Makassar. Jadi seperti kata Pak Nasir ya, kita kayak yang ngemis-ngemis. Kemudian anehnya lagi Pak, saya minta nanti Bapak harusnya di Kementerian Bapak itu bikin sosialisasi 4 pilar lah, tahu tentang Undang-Undang Dasar. Kenapa? Ya. Kenapa? Masa ada staf Bapak mengatakan, oh saya kira anggota DPR itu sejajar dengan bupati. Gaya bicaranya yang lugas dan apa adanya ini dibuktikannya dengan membongkar anggaran yang tidak masuk akal di Kementerian ESDM. Menurutnya, anggaran tersebut tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Kembali lagi di Perempuan Parlemen. Seperti janji saya tadi nih, saya akan mengupas tuntas nih bersama dengan Ibu AYP. Ibu, aku mengintip sedikit nih tadi nih Ibu nih. Ada buku ini nih, Reformasi Birokrasi Aparatur dalam Pelayanan Publik. Wah Ibu nih ini sendiri nih buat ya. Wah, bisa ceritain gak nih Ibu nih? Ya, saya selain buku ini memang saya banyak menulis buku ya yang diterbitkan oleh United Nations Development Program UNDP dan juga oleh International Labour Organization ILO. Yang ILO terkait dengan peran perempuan dalam koperasi, kemudian UNDP itu gender dalam perencanaan pembangunan. Nah ini reformasi birokrasi aparatur dalam pelayanan publik saya tulis di 2009. Kenapa perlu saya menulis buku ini? Semenjak kita lahir sampai kita mati, kita akan menikmati pelayanan publik, rumah sakit, sampai kuburan, itu semua pelayanan publik. Nah untuk pelayanan publik yang baik itu dibutuhkan integritas, transparansi, ya,
orientasi pelayanan publik yang baik, kemudian iklim organisasi yang baik yang kita harapkan bisa terjadi di seluruh sektor pelayanan publik yang ada di Indonesia. Nah, saya menulis ini dengan harapan bahwa pejabat publik ya termasuk anggota DPR, kemudian seluruh penyelenggara negara yang melakukan pelayanan publik itu sadar bahwa dia punya kontrak sosial. Dia punya kontrak antara saya dengan konstituen saya, antara presiden dengan orang yang memilihnya atau seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini buku ini saya tulis dengan harapan ke depan semua sektor atau lembaga yang melakukan pelayanan publik dapat memperbaiki kualitas pelayanan publiknya. Sebelum kualitas pelayanan publiknya baik, mental aparatur pelayan publik juga harus bagus. Harus baik. Ya, inilah tulisan saya harapkan ini menjadi sumbangan pemikiran untuk memperbaiki. Kita selalu ingin good governance, ya, clean governance, ya, good government. Nah, tentunya kenapa kita perlu good governance? Kenapa kita perlu good government? Karena mereka harus melakukan pelayanan publik yang terbaik sesuai dengan harapan ya teori kontrak sosial, di mana antara pemimpin dan orang yang dipimpin dan rakyatnya itu dia sebenarnya mendapatkan kontrak sama seperti saya ini sebagai anggota DPR, saya ini punya kontrak sosial dengan masyarakat yang ada di daerah pemilihan saya. Iya Ibu. Ya, nah satu lagi nih Ibu nih, sempat ramai ya Ibu ya di media sosial nih, sempat ramai di media sosial pada saat Ibu menyoroti nih anggaran Kementerian SDM Ibu. Ya. Sebenarnya begini loh, saya ingin menghimbau sebenarnya untuk teman-teman DPR, kita sudah disebutkan 3 fungsi kita di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa fungsi kita? Fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Anggaran harus seoptimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Nah, semenjak saya menjadi anggota DPR di tahun 2004, kadang-kadang saya menyoroti dan tak sedih lah kalau saya melihat bahwa ada anggaran yang sebenarnya copy paste dari usulan anggaran tahun yang lalu. Kenapa saya bisa teliti? Saya sekolah di Jerman, saya belajar fiscal planning waktu saya S2 di Jerman, ya. Saya belajar materi atau mata kuliah fiscal planning. Jadi kalau saya satu kali buka, saya tahu ini terjadi redundant. Hanya sayangnya memang anggota DPR ini nggak bisa membahas satuan 3 sekarang ini. Kalau dulu waktu saya anggota 2004-2009 kita bisa membahas satuan 3. Nah, banyak yang sebenarnya redundant itu untuk yang diusulkan oleh mitra kementerian ataupun LPNK yang terkait misalnya buat permen, ya. Kemudian buat kebijakan, studi yang atau rekomendasi yang sebenarnya itu terjadi pengulangan, ya. Dan padahal sebenarnya kan bukan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin ada betul studi, tapi kita ini kan harusnya punya knowledge based management, studi-studi, rekomendasi, kebijakan yang sudah dibuat itu harusnya sudah tidak usah diulang-ulang menghabiskan anggaran saja. Anggaran saya latar belakang saya aktivis LSM ya. Kalau kita mendapatkan dana dari luar, misalnya dulu sebelum tahun 90-an saya menjadi aktivis LSM, itu rumusnya 70% untuk masyarakat, 30% harus untuk operasional. Jadi Ibu maunya diperbaharui terus. Saya maunya untuk internal kementerian, untuk kesekjenan, ya, untuk gaji, ATK, renovasi gedung itu menjadi sedikit. Apalagi di masa pandemi COVID sekarang ini harus harusnya diminimalisir ya Bu ya. Harusnya sebanyak mungkin, seoptimal mungkin dana APBN itu untuk rakyat gitu loh. Kalau kita bedah satu-satu, memang kadang-kadang sedih. Lebih banyak misalnya untuk internal kelembagaan. Dan ini bukan hanya di Kementerian SDM. Saya yakin ini di kementerian-kementerian lain pasti seperti ini. Karena itu juga saya dapatkan ketika saya menjadi anggota DPR 2004 sampai 2009. Itu selalu saya kritisi, ya. Kadang-kadang saya temukan bahwa dia mengambil dari tahun yang lalu, ya. Nah, harusnya itu betul-betul kita teliti. Nah, saya juga berharap buat teman-teman anggota DPR, ya, teman kolega saya, itu juga harus betul-betul detail di dalam melihat usulan
APBN ya, kegiatan dari teman-teman mitra di seluruh komisi ya. Karena tentunya kita ini sebagai wakil rakyat yang saya katakan tadi punya kontrak sosial ya dengan masyarakat. Kita dan kemudian di Undang-Undang Dasar kita punya 3 fungsi itu. Tentu kita menggunakan sebaik-baik fungsi anggaran itu untuk kepentingan masyarakat ya. Artinya kalau masih besar porsi anggaran yang digunakan secara internal, berarti untuk rakyatnya menjadi berkurang. Nah, itu harapan saya, bukan hanya di Kementerian SDM, tapi mungkin di seluruh kementerian yang lain ya, Bu, ya. Harus bisa mengeceknya ya. Jadi kan tapi itu sempat ramai Ibu di media sosial. Ya sih nggak tahu siapa yang memasukkan itu ya. Tapi kebetulan putri saya ya menjadi pengamat. Dia lihat, oh ini banyak sekali yang masukin di channel-channel YouTube-nya, bukan hanya 1-2 orang, mungkin adalah lebih dari 30 orang gitu lah. Tapi anak saya ini kan anak-anak muda ya biasa, wah mah kalau masih di YouTube belum luar biasa. Tapi kalau di Instagram yang followernya lebih dari 3 juta itu baru luar biasa. Ya, tapi yang paling penting saya bukan mau jadi terkenal menjadi YouTuber ya. Tapi saya ingin itu memberi kesadaran juga kepada masyarakat yang nonton, walaupun tadinya nggak sengaja, itu bukan saya yang masukin. Jadi bahwa masyarakat tahu kok ada anggota DPR itu ada yang kerja juga kok gitu loh. Selama ini kan image-nya anggota DPR malah ada di WA group, ada doa masuk ke DPR, doa masuk kamar mandi menghilangkan setan. Wah itu menghina banget itu. Ya kan? Ternyata salah, tidak semuanya seperti itu ya Bu ya. Karena sebenarnya ya jangan ya sebenarnya anggota DPR juga banyak lah yang bekerja. Tapi maksud saya peran media juga penting lah. Media itu memberikan awareness kepada masyarakat, ini loh tugas anggota DPR gitu loh. Jadi alhamdulillah itu positif impact dari yang viral itu. Jadi memberikan kesadaran kepada masyarakat, kesadaran juga kepada mitra kerja kita. Hati-hati di dalam mengusulkan anggaran, jangan sampai menyakiti rakyat ya. Hati rakyat lah. Kemudian juga buat teman-teman anggota DPR ya mungkin teliti itu harus terjadi, karena itu waktu saya di 2004-2009 kan mitra kerja saya Kementerian Dalam Negeri. Saya temukan juga seperti itu. Apalagi zaman sekarang ya Ibu ya, media sosial itu kan lagi happening sekali ya Ibu ya, lebih banyak orang yang memang semuanya itu sudah beralih ke platform media digital Ibu. Jadi memang berita itu pasti akan cepat tersebar kan Ibu. Iya, itu dampak positif dari media sosial. Iya, itu dia. Nah, kalau misalnya tadi Ibu cerita nih, berarti putri Ibu sebagai pengamat Ibu nih ya dengan media sosial. Ibu punya nggak media sosial Bu? Ya saya punya, tapi kalau kami ya anak-anak saya, mungkin anak-anak saya karena mereka sejak di dalam perut dengar ibunya kampanye, masih bayi pergi ke dapil, jadi mereka political awareness-nya juga tinggi ya. Misalnya bagaimana penempatan media sosial yang benar, foto yang benar ya, kemudian sudah sangat memahami ya, karena sudah tahu apa pekerjaan ibunya. Iya, yang paling bungsu ya waktu masih dalam perut ya saya kampanye terus. Jadi sering, dan malah dia pernah juara lomba pidato, gurunya nanya dia belajar dari mana, diajarin Bu. Saya nggak, orang gurunya nggak tahu bahwa saya anggota DPR ya, mungkin dia sering melihat. Apalagi kan dia tahu nih ibunya ini nih milik rakyat juga nih ya kan, otomatis dia saya suka ajak ke dapil gitu loh. Jadi biar yang SMA sekarang saya ajak ke dapil, jadi bagaimana sih melihat kondisi masyarakat, dan dia juga harus belajar mensyukuri apa yang dia miliki, bahwa masih banyak orang yang susah, yang tidak bisa sekolah ya, yang ingin sekolah tapi tidak bisa sekolah. Jadi kamu harus sekolah baik-baik ya. Ibu kalau misalnya sudah bersama keluarga nih, di mana sih Bu tempat favoritnya Bu? Wah paling lucu nih waktu masa pandemi ya. Masa pandemi ini kan kita nggak bisa kemana-mana, jadi kita main ular tangga, main monopoli, main ludo, ya permainan masa kecil saya lah. Jadi
main ludo, main ular tangga, main congklak. Jadi sekarang saya punya congklak Di lagi. rumah ya, kembali ke masa lalu ya Ya, Bu ya. masa lalu ya itu juga jadi lucu. Jadi misalkan kalau main monopoli kan ada kebersamaan Iya, ya, ludo, ular Iya. tangga ya. Sekarang ini di masa pandemi, sebelumnya sih saya juga suka ada taman kecil lah, taman kecil. Dan saya juga misalnya ada alpukat jenis-jenis bagus ya. Nah, saya saya tanam bijinya, nanti saya sedekah pohon. Jadi teman-teman, misalnya saya kasih ke teman-teman anggota DPR yang lain, ini ada pohon sawo, ini bagus, pohon induknya bagus, kemudian pohon alpukat ya, atau benih buncis, kasih ke teman-teman. Walaupun beda partai ya, sama-sama teman-teman perempuan, dia juga seneng nih sekarang dampak pandemi ya. Jadi saya kasih Mengisi kekosongan ya Ibu ya. Ya apalagi sekarang tuh tanaman-tanaman ya Ibu ya. Depan kamar saya. Jadi, saya matoa, matoa yang bagus. Nanti saya kasih ke teman-teman. Sedekah pohon. Sedekah pohon namanya Ibu ya. Karena saya ini aktivis lingkungan sebenarnya. Jadi sudah kira-kira sudah ada berapa banyak Ibu? Ya banyak lah yang saya bagi gitu loh. Kalau ada yang ke rumah, oke nih ada pohon pandan, ini udah besar, nanti kamu sisa pupuk aja supaya tambah besar. Ini ada matoa nih, saya lagi banyak matoa nih, nanti saya mau bagi-bagi ke teman-teman. Seru sekali ya Ibu ya, menghabiskan waktu dengan keluarga, mengisi kekosongan dengan bercocok tanam. Nah, ada satu pertanyaan nih Ibu nih. Kalau misalnya Ibu ingin kembali ke masa lalu nih, Ibu ingin apa? Hal yang paling indah dalam hidup saya ketika saya berumur, saya lulus dari IPB, umur saya 21 tahun. Dan saya bekerja, ayah saya bagus punya, walaupun dia seorang pejabat ya. Dia justru tidak ingin idealisme kita berkurang, dia bilang kamu kerja di tempat yang betul-betul di lapangan. Dan saya melamar kerja waktu itu di Sumatera Barat, saya masih umurnya baru lulus ya, Sumatera Barat, di Kompas saya baca ya, ada lowongan pekerjaan. Kemudian saya melamar, tahu taruhnya di mana? 4 jam atau 5 jam dari Kota Padang. Saya nggak pernah ke Sumatera Barat, umur saya baru lulus dari IPB, umur saya masih sekitar cukup 21 tahun ya. Tapi itu adalah pengalaman yang saya senang. Kenapa? Saya kerja betul-betul di lapangan. Kadang-kadang saya mengikuti ya, pakai kain lah, membina masyarakat di hutan, ketemu harimau, ketemu ular berbisa, ketemu beruang ya. Saya senang. Kenapa? Karena saya bisa merubah cara pikir masyarakat bahwa tentang arti keswadayaan. Ya, itu hal yang paling saya kenang. Saya membina masyarakat sampai mereka punya Padang itu namanya Lumbung Pipih Nagari LPN yang dibina oleh BPD. Jadi saya benar-benar ngajarin mereka bikin tungku hemat energi di daerah-daerah kita, dan saya tinggal di sana. Saya harus tinggal, kadang-kadang kalau saya jalan ketemu harimau, ketemu ular berbisa ya, ketemu beruang ya, di hutan kan. Tapi itu adalah pengalaman yang paling indah bagi hidup saya. Ini bagi saya indah. Kenapa? Karena saya memberikan kontribusi dan perubahan paradigma di dalam pengisian jabatan penyelenggara pemilu. Nah, ketika periode saya menjadi anggota DPR di 2004-2009, saya pimpinan Pansus Undang-Undang Pemilu, saya juga pimpinan Pansus Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, saya pimpinan Pansus Undang-Undang Pilpres. Ada hal yang menarik terkait dengan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Di dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, kita memperjuangkan, terutama perempuan-perempuan yang ada saat itu di dalam Pansus, bahwa penyelenggara pemilu, KPU sampai ke bawah, penyelenggara pemilu tingkat desa, itu harus ada 30% perempuan. Ya. Dan alhamdulillah, kalau kita ke lapangan, sudah cukup banyak perempuan yang menjadi penyelenggara pemilu. Tentunya kalau saya tidak membuat di dalam undang-undang tersebut, pasti ya sulitlah bagi perempuan untuk menjadi penyelenggara pemilu, karena rekrutmennya pasti belum berorientasi kepada perempuan.
Nah begitu juga undang-undang pemilu. Nah disitulah mulai ada 30% perempuan di dalam daftar caleg. Ya, saya pimpinan pansus, ada beberapa anggota perempuan juga ya. Nah di dalam daftar caleg kita sebutkan angka 30%. Walaupun saya ini banyak pimpinan partai mengatakan ini gara-gara Andi Yuliani Paris nih kita pusing nih cari caleg-caleg perempuan. Karena kalau nggak sekarang ini kalau 30% perempuan tidak ada, dia tidak bisa ikut pemilu di dapil itu. Itu peraturan KPU, ada PKPU-nya. Nah, akhirnya kan pusing nih partai-partai ini mencari caleg-caleg perempuan. Nah, apalagi kita sudah perbaiki dengan sistemnya zipper. Jadi artinya nomor 1 laki-laki atau 1 perempuan, 2 laki-laki. Jadi itu sistem zipper. Nah, itulah perjuangan yang kami lakukan di dalam pansus, khususnya perempuan-perempuan yang ikut di dalam pansus undang-undang pemilu di periode kita bahas itu 2006 sampai menjelang akhir 2007, 2008 lah disepakati. Dan itu saya nggak tidur selama 7 bulan karena itu untuk karena memang perjuangan ya Ibu ya. Karena bukan hanya itu tapi banyak substansi yang lain ya. Karena kalau undang-undang pemilu itu kan kepentingan berbagai partai. Iya. Tentu di situ perlu diskusi, perlu lobby ya, dan tentunya lobbynya tentu juga harus sesuai lah dengan kaidah-kaidah kepemiluan. Iya betul sekali. Nah pemirsa, makanya jangan salah dilihat nih kalau misalnya pada saat rapat ada melihat yang hanya sekilas melihat yang tidur terus ramai di media sosial, padahal pada saat mengerjakan ini, memperjuangkan ini bisa sampai nggak tidur 7 bulan ya Ibu ya? Ya 575 anggota mungkin yang tidur 2, 3. Iya, tetapi ya. disamaratakan semuanya kan Ibu kan? Iya. Baik, perempuan parlemen, kita masih akan ada bincang-bincang lagi dengan Ibu Andi Yuliani Paris, tetapi kita saksikan dulu yang berikut ini. Kembali lagi di Perempuan Parlemen bersama Ibu Andi Yuliani Paris. Ibu, nah kalau tadi kita sudah banyak ngobrol-ngobrol nih Ibu tentang keseharian Ibu, tentang bagaimana Ibu bisa tiba di Senayan, bagaimana Ibu menghabiskan waktu dengan keluarga. Yang terakhir nih saya mau ajak Ibu relax dikit dengan games nih Ibu ya. Tapi Ibu harus jawab cepet nih Bu. Ya. Harus jawab cepet. Aduh, ada games nih ya. Cantik itu menurut Ibu apa? Cantik itu adalah inner beauty. Inner beauty ya Ibu ya. Inner beauty berarti bukan hanya fisik yang dilihat, tapi bagaimana cantik itu dari dalamnya ya Ibu. Apakah dia berbuat baik dengan sesama, atau dia pintar ya Ibu ya. Kalau misalnya Ibu disuruh pilih, mau dikenal cantik atau cerdas? Cerdas. Cerdas. Nih Ibu nih, gak susah nih pasti nih. Tebet, Jerman, atau Makassar? Makassar lah. Makassar. Makanannya enak. Iya, saya juga suka sekali ke sana Ibu dengan makanan-makanannya Ibu ya. Waduh, kalau ke sana sudah kolesterol naiknya nih. Masih muda kok punya kolesterol. Lebih milih belanja di pasar tradisional atau supermarket? Tradisional. Kenapa tuh Ibu? Pertama ya, saya kalau di supermarket kan yang kaya adalah retail besar. Ya. Kalau di pasar ya kita membantu masyarakat kecil. Masyarakat. Dan juga bisa ngobrol. Ngobrol enak ya. Harga cabai naik belum gitu. Kalau di supermarket nggak bisa ya Ibu. Tempenya juga lebih segar. Ya betul Ibu. Dan kalau dikasih kesempatan untuk bilang terima kasih ke satu orang, Ibu ingin berterima kasih ke siapa? Ke ibu saya, almarhum ibu saya. Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan? Ya, ibu saya itu mengajar yang saya pelajari ibu saya. Ketika ayah saya sudah meninggal, ketika dia ambil uang pensiunnya, walaupun uang pensiunnya itu sisa sedikit di tangannya, dia pasti kalau ada orang yang susah datang ke rumah ya pasti dia kasih. Terus saya katakan, Mami,
kalau misalnya aku nggak datang ke sini, Mami nggak punya uang dong. Insya Allah pasti Allah kasih rezeki, pasti akan ada rezeki yang tiba-tiba. Kedua, ibu saya itu mengajar soal disiplin, nggak boleh nunda-nunda pekerjaan. Pokoknya kalau misalnya kamu harus pel, ini handuknya taruh di sana, nanti Mami, nggak ada kata nanti. Kemudian ketiga, ibu saya itu yang paling saya ingat waktu saya kecil itu selalu minta ditemani kalau ke panti asuhan. Jadi dari situ juga saya suka anak-anak kalau ulang tahun ya, atau dia syukuran ujian ya, pasti saya minta dia minta menemani atau ditemani ya ke panti asuhan. Satu pertanyaan terakhir Ibu. Jika dikasih kesempatan untuk bertemu seseorang, siapa yang ingin Ibu temui? Ya ibu saya lagi, kalau walaupun sudah meninggal ya, kalau dikasih kesempatan ya. Jadi kayak ada film Korea udah hidup, udah meninggal hidup lagi gitu, ada loh film Korea gitu ya. Saya juga nggak suka nonton Korea, tapi karena anak saya nonton, jadi saya nonton juga. Saya bilang, oh ini fantastis banget, dia fantasi lah dia. Tapi ya ibu saya, karena rasanya ibu saya belum menikmati. Kadang-kadang waktu saya jadi anggota DPR ya hati-hati, mungkin ya ketika misalnya saya membantu pemekaran kabupaten di Riau. Waktu itu memang saya ada Kabupaten Tanah Toraja, saya tuh diancem-ancem lah, mana ada dibawain di Komisi 2 2004-2009 ada, taulah preman-preman gitu loh. Tapi ibu saya hati-hati gitu loh. Ya ibu saya. Nah, apa sih Ibu kenangan yang paling indah bersama Ibu? Jadi pengen nangis. Ibu saya itu dia selalu memperhatikan hal yang sekecil. Ketika saya jadi anggota DPR saja, ketika saya mau ke dapil, pasti dapil saya kan bukan di kota Makassar, jadi saya harus naik mobil ya jauh. Pasti dia ingatkan saya, jangan lupa kamu ada snack di mobil, kamu harus ada minum, jadi kamu harus cukup minum. Dan pasti dia naikkan air minum ke mobil. Itu yang selalu ibu saya ingat. Dan begitu juga walaupun saya sudah jadi anggota DPR, dia masih kadang-kadang memaksa saya untuk makan buah, dia menyuap saya buah ketika saya pulang ke Makassar. Jadi saya merasa saya belum bisa memberikan apa-apa ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya merasa bahwa kesuksesan saya ini adalah dari orang tua saya, terutama ibu saya. Dan selalu juga ada hal yang paling juga menarik dari perjalanan bersama ibu saya. Ibu saya itu nggak pernah saya dengar mengeluh ketika dia pun sakit itu ya, dia tuh nggak mengeluh ya. Sampai ketika dia waktu mau meninggal, saya ada di sampingnya, saya bilang, Mami, aku ikhlas kalau memang Mami sudah mau pergi, nggak apa-apa, aku ikhlas daripada Mami sudah sakit sudah lama. Jadi walaupun dia sakit pun, kalau dia stroke, pasti dia akan ingat, jangan lupa bawa air minum di mobil, kamu akan jauh, bawa snack di mobil karena kamu jalan jauh seperti itu. Dan juga jangan lupa naik ke mobil kamu baca doa. Ya, pasti dia, karena dia tahu kan medan dapil saya memang berat dan jauh-jauh. Dan tentunya pasti ibu tersenyum sekarang, bangga melihat perjuangan ibu sampai dengan hari ini. Iya, ya mudah-mudahan dia husnul khatimah, karena dia sudah mendidik kami dengan nilai-nilai ya. Jadi saya itu kadang-kadang pun kalau buru-buru mau ke dapil, udah sampai kira-kira 30 km, saya lupa mencium balik dia, saya pasti balik ke Makassar. Aduh, saya lupa tadi. Saya dengarnya merinding. Saya lupa tadi merinding. Cium tangannya. Iya. Mami, ya aku balik. Ya aku minta sama supir balik, aku tadi lupa buru-buru. Itu dia. Saya pun seperti itu, kalau misalnya pada saat saya lupa cium orang tua saya pada saat saya mau pergi, itu kepikiran untuk saya seharian. Ya, ayah saya juga yang kedua. Jadi ayah saya walaupun dia seorang pejabat,
dia tidak memanjakan kami dengan materi. Mau minta buku tulis aja, kami harus bikin seperti proposal, berapa harus pulpen, kenapa kamu harus beli pulpen 2, kenapa kamu harus beli buku. Dan ternyata didikan mereka membuat seorang Ibu Andi Yuliani Paris bisa, walaupun sebenarnya ayah saya itu sama orang baik gitu ya, dia pejabat kan, tapi kepada anaknya saya katakan anak sendiri masa minta beli buku harus ada tertulis seperti proposal, nulis berapa buku, berapa pulpen, berapa pensil warna, dan saya harus bikin walaupun di rumah kami sering main-main kayak main ular tangga sama ayah kalau waktu luang ya Sabtu Minggu gitu, tapi kalau minta uang yang terkait dengan jumlahnya untuk buku kami harus bikin appointment di kantor ya kayak gini kami menghadap beliau, tapi aku perlu buku ini, kenapa kamu harus perlu beli 10, kenapa nggak 5, jadi kita diajar menjelaskan alasan benda yang kita beli ya. Itu banyak hal yang saya pelajari dari ibu saya, walaupun dulu dia seorang hakim, tapi karena harus melahirkan saya, dia memutuskan untuk berhenti bekerja menjadi ibu rumah tangga full. Ibu Andi, Ibu AYP, terima kasih sekali waktunya untuk hari ini. Ya, Ibu sama-sama, terima kasih Mbak. sekali untuk cerita-ceritanya, cerita perjuangannya. Ya mudah-mudahan ini memotivasi perempuan-perempuan bahwa menjadi politisi itu bagi saya adalah suatu art ya. Politik is an art. Jadi kenapa kadang-kadang kan kita harus cari strategi-strategi yang bisa menyenangkan hati masyarakat ya. Jadi masyarakat itu, ini juga buat politis yang lain, bahwa kita mendapatkan suara itu tidak semata-mata dengan menukarkan transfer of money, tapi politis itu idenya adalah transfer of knowledge, transfer of idea. Jadi kita harus memberikan pengetahuan, ide kepada masyarakat, daripada kita menukarkan uang menjelang pemilu, akhirnya masyarakat terbiasa dan kita merusak sistem demokrasi itu sendiri. Ada pesan-pesan nggak Ibu untuk wanita-wanita Indonesia yang ingin terjun ke politik, khususnya untuk pemirsa-pemirsa TVR Parlemen? Politik itu adalah suatu seni, ya. Kemudian politik itu adalah kontrak kita dengan konstituen. Politik itu adalah transfer of knowledge, transfer of idea. Jadi teman-teman perempuan yang ingin terjun ke DPR tentunya harus bisa mencari ide-ide yang bisa menarik hati masyarakat. Kemudian kedua, pesan saya juga nih, politik itu memang kadang-kadang karir politik kita kan kadang-kadang up and down. Kita sudah kasih kesempatan nih, saya sudah berjuang dengan undang-undang pemilu. Ada 30% perempuan bisa ditempatkan menjadi caleg. Apalagi kita sudah lihat ya Ibu, sekarang aja anggota DPR itu aja ada di kalangan milenial sendiri ya Ibu ya. Jadi untuk perempuan Indonesia jangan takut untuk terjun ke politik. Apalagi sudah ada undang-undangnya Ibu ya. Ya, undang-undang pemilu sudah memberikan kesempatan kepada mereka untuk masuk ya. Sisa pesan juga untuk partai politik nih. Partai politik itu harus mengalokasikan anggaran untuk melakukan pendidikan politik. Jangan sampai partai politik baru sibuk cari perempuan ketika menjelang pengusulan daftar caleg ke KPU. Baru tuh cari perempuan. Akhirnya bukan perempuan-perempuan yang memang mengerti, Yang memang kompeten ya Ibu ya. ya kompetennya sih ada, tapi dia harus tahu dia ada di DPR itu untuk apa? Untuk apa? Ya, bukan untuk karena dia mau jadi anggota DPR saja, tetapi dia ada di parlemen itu salah satunya ya memperjuangkan ya sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa, mesejahterakan masyarakat. Pemirsa TVR Parlemen sudah mendengar sendiri bagaimana nanti kita jangan takut untuk kita bisa menjadi maju bersama ya Ibu ya, sebagai perempuan, karena di sini pun kita sudah ada kesetaraan ya Ibu ya, kesetaraan perempuan, kita bisa maju bersama, kita bisa cerdas bersama ya Ibu. Ya baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi sekian dari obrolan kita bersama Ibu Andi Yuliani Paris, dan Ibu terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Dan sekian dulu pemirsa, Maju terus perempuan Indonesia.